Oke, jadi ini penyakit kita bagikan, ini smash ya. Ini ketika kita starter atau kita engkol, ini ada suara kayak longgar ya pada bagian dalam mesin. Dan starternya juga kadang-kadang ngelos kalau kita starter. Jadi seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di CMS Channel. Seperti pada video awal tadi teman-teman, ini saya lagi garap smash ya, Suzuki Smash. Ini bermasalah pada bagian starter ya, ini ngelos dan ada suara berisik pada bagian dalam mesin teman-teman. Nah, ini sementara kita proses pembongkaran teman-teman, ini kita akan fokus cek di bagian kampasnya. Ini sebenarnya bisa kita lepas langsung saja mangkuk gandanya. Yang ada di belakang sini ada semacam penahannya, kita lepas saja itu. Tapi ini saya akan lepas semua, mulai dari rumah kopling. Kita lepas. Di sini saya akan melakukan pengecekan teman-teman pada bagian kampas ganda dan bagian rumah kopling dan kampas koplingnya teman-teman. Ini sementara kita lepas rumah kampas koplingnya ya. Ini kita copot teman-teman. Dan untuk penyakit ngelos pada motor kopling otomatis ini biasanya terjadi kerusakan pada bagian ini ya, bentengan kopling atau biasa disebut dengan cage kopling ganda teman-teman. Ini sementara kita proses, kita lepas kampas gandanya. Nah, di sini sudah kelihatan sekali kalau kampas ganda dan mangkuk gandanya sudah jaraknya sudah agak jauh teman-teman. Dan kalau penyakit ngelos saat kita engkol dan disertai ada suara seperti ada yang longgar ketika kita starter ya, itu kemungkinan besar antara kampas ganda dan mangkuk gandanya sudah agak berjauhan. Dan yang bikin ngelos itu biasanya ada pada bentengan koplingnya yang sudah aus teman-teman. Di sini kita lakukan pengecekan dulu ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada video saya ini atau solusi yang kita lakukan pada motor ini bentengan kopling atau cage koplingnya ini teman-teman pada mangkuk gandanya ini sudah ada yang aus ya, atau sudah longgar teman-teman. Jadi dia menyebabkan starter ngelos. Nah, ini kita akan ganti teman-teman ya. Ini kita ganti saja karena percuma ini kita akali bagaimanapun, lama kelamaan akan begitu lagi teman-teman. Kalau kita cuma mengakali tidak akan bertahan lama. Jadi jalan terbaik kita mengganti saja dengan bentengan kopling dan atau cage kopling yang baru teman-teman ya. Dan pastinya kita menggunakan barang ori ya. Dan di bagian kampas gandanya meskipun kelihatan masih tebal, agak tebal ya, tapi ini nampak kelihatan sudah tidak rata lagi permukaan kampasnya teman-teman. Dan ini sudah kita sediakan kampas ganda yang baru ya. Dan di sini kita menggunakan barang asli, produk dari Suzuki teman-teman. Dan untuk kampas ganda kalau bisa perlu yang asli teman-teman. Nah, ini sama ya, antara bekasnya dan yang baru sama, tidak ada perbedaan teman-teman. Kemudian untuk bentengan kopling atau cage kampas gandanya ini juga kita sudah siapkan. Ini barang ori ya, atau asli, juga punya produk dari pabrikan Suzuki teman-teman. Nah, untuk bagian cage ini biasanya ada yang patah, rumahnya ini yang plastik ini yang patah ya. Ada juga yang pada bagian bosnya yang aus dan pelornya yang sudah rusak.
yang menyebabkan starternya loss teman-teman. Nah, untuk pada mangkukan gandanya ini sudah beberapa kali ya kita lakukan cara ini. Ini saya tidak ganti teman-teman, hanya kita lakukan pembubutan teman-teman ya. Ini kita bersihkan dulu dari sisa-sisa kemarin yang habis dibubuk karena banyak serbuk-serbuk kecilnya teman-teman yang menempel. Jadi kita bersihkan dulu. Jadi untuk mangkuk ganda ini teman-teman, ini kita lakukan semacam dibos ya, atau dilapisi. Dia sama tukang bubutnya ini dilapisi dari bahan bekas buring mobil teman-teman. Ini dilapisi sama tukang bubutnya bagian dalamnya ya. Ini terbuat dari besi baja teman-teman. Nah, ini kemudian ini di sini untuk 3 bagian dilas, dikancing ya, dipakai las kuningan. Terus pada bagian tengahnya juga dibor kemudian dilas teman-teman. Kemudian dihaluskan menggunakan mesin bubut. Nah, hasilnya seperti inilah teman-teman. Jadi sekali lagi cara ini aman teman-teman, sering saya lakukan dan awet pastinya. Nah, ini kita langsung saja kita rakit mangkuk gandanya ya. Ini sebenarnya ini bisa kita lepas, cuma ini teman-teman langsung kita lepas saja menggunakan ini. Di sini ada penahannya ya. Sebenarnya bisa kita lepas dari situ, cuma ini saya terlanjur terbongkar semua. Kita lakukan pengecekan semua pada bagian kampas kopling dan ternyata kampas kopling dan rumah koplingnya tidak ada masalah. Jadi ini kita fokus saja ke ini, ke kampas gandanya teman-teman. Nah, setelah terpasang begini, kita di sini ada ring ya, ring jangan sampai tidak terpasang. Kemudian ini kita rakit benteng koplingnya teman-teman. Caranya seperti ini. Untuk bos bagian tengahnya kita masukkan. Kemudian ini ada pelor, kita sebut saja pelor ya. Di sini ada 3 teman-teman. Kita pasang semua seperti ini. Kemudian kita tahan pakai jari di 3 sisi ya antara pelornya. Kemudian kita masukkan ke alur pada bagian kampas gandanya. Ini cagenya kita masukkan sepotong dulu ya teman-teman ya. Ini saya sudah melakukan pemasangan per. Setelah pernya terpasang seperti ini, tinggal kita dorong ke bawah sampai mentok. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita olesi oli dulu ya, seperti pada pemasangan komponen pada bagian dalam mesin. Kita harus wajib melumasi oli dulu sebelum kita melakukan pemasangan. Seperti yang sering saya katakan pada video saya sebelum-sebelumnya, kalau oli pada bagian dalam mesin itu tidak langsung bersirkulasi sempurna pada celah-celah yang bergesekan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain teman-teman. Nah, ini untuk cage kampas gandanya ini sudah berhasil ya, karena ini sudah bisanya cuma berputar satu arah. Karena memang didesain atau dibuat khusus memang untuk berputar satu arah teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapatkan cage atau benteng kopling seperti ini berputar kiri kanan atau berputar 2 arah, dipastikan itu sudah bermasalah teman-teman ya. Nah, ini kita masih kampas gandanya juga. Karena ini tinggal kita melakukan pemasangan pada bagian mesinnya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Ini kita langsung rakit ya. Nah, ini posisi sudah saya susun kembali kampas koplingnya teman-teman. Kemudian ini kita tempelkan. Ini untuk cagenya kita tahan seperti ini teman-teman. Kita tahan di sini ya.
Ini kita tahan pakai jempol teman-teman ya. Kemudian kita masukkan seperti ini pada bagian asnya bersamaan dengan kampas kopling ya. Nah, ini sebenarnya ribet teman-teman karena saya bongkar semua, saya bongkar total. Sebenarnya ini kancingannya pada bagian belakang mangkuknya tinggal kita lepas, kemudian kita tarik keluar. Tapi di sini saya bongkar total ya. Nah, ini mangkuk ini kampas gananya kita tinggal colok seperti ini. Kita paskan pada bagian alurnya ya. Nah, kemudian di sini kita pasang ring ya, ring lebar teman-teman. Jadi ring lebarnya sudah terpasang. Kemudian pada as mangkuk kendanya juga di sini ada ring lebar. Kemudian di sini ada ring kecil. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk pemasangan ring ini, untuk pada bagian dalam dan luar ini tidak sama rata teman-teman. Jadi intinya yang cekungan yang menghadap keluar ini yang posisinya berada di bagian luar. Ini teman-teman ya, ini cekungan ke luar. Nah, seperti ini kita pasang. Ini tinggal kita kencangkan semuanya. Nah, ini teman-teman, ini tinggal kita melakukan pemasangan bak kopling ya. Ini tidak usah saya videokan, ini saya akan bersihkan dulu teman-teman. Kita bersihkan dulu sisa atau bekas packing lamanya yang menempel, karena ini sudah rusak, sudah mengeras semuanya. Jadi kita ganti baru saja teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita melakukan proses pemasangan. Jadi saatnya kita coba tes, kita genjot dia punya starter teman-teman. Oke Dado, starter. Oke, coba starter Dado. Coba nyalakan Dado. Oke, dicoba lagi. Nah, itu teman-teman sudah tidak melos dan suara yang longgar itu sudah hilang teman-teman. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.